Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Adi Kurniawan, Prodi Teknik Industri, NIM 202131008. Di sini akan menerangkan bab 4, yaitu identifikasi bahaya. Lanjut, identifikasi bahaya adalah untuk menjawab pertanyaan apa potensi bahaya yang dapat terjadi atau menimpa organisasi atau perusahaan yang bagaimana terjadi. Identifikasi bahaya juga merupakan langkah awal dalam mengembangkan manajemen risiko ketiga. Identifikasi bahaya adalah upaya sistematis untuk mengetahui adanya bahaya dalam aktivitas organisasi. Identifikasi bahaya juga merupakan landasan dari manajemen risiko. Tanpa melakukan identifikasi bahaya, tidak mungkin melakukan pengelolaan risiko dengan baik. Tujuan identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya itu merupakan landasan dari program pencegahan kecelakaan atau pengendalian risiko tanpa mengenal bahaya. Maka risiko tidak dapat ditentukan sehingga upaya pencegahan dan pengendalian risiko itu tidak dapat dijalankan. Identifikasi bahaya memberikan berbagai manfaat, antara lain mengurangi peluang kecelakaan, memberikan pemahaman bagi semua pihak sebagai landasan sekaligus masukan untuk menentukan strategi pencegahan dan pengamanan yang tepat dan efektif. Juga memberikan informasi yang terdokumentasi mengenai sumber bahaya dan perusahaan kepada semua pihak, khususnya pemangku kepentingan. Ya, di sini kan mengurangi peluang kecelakaan. Itu identifikasi bahaya dapat mengurangi peluang kecelakaan terjadinya kecelakaan karena identifikasi bahaya itu berkaitan dengan faktor penyebab kecelakaan. Juga ini untuk memberikan pemahaman bagi semua pihak. Untuk memberikan pemahaman bagi semua pihak itu pekerja manajemen dan pihak terkait lainnya mengenai potensi bahaya dan aktivitas perusahaan sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan dalam menjalankan opsi perusahaan. Terus sebagai landasan sekaligus masukan untuk menentukan strategi pencegahan dan pengamanan yang tepat dan efektif. Itu dengan mengenali bahaya yang ada, manajemen dapat menentukan skala prioritas penanganannya sesuai dengan tingkat risikonya sehingga diharapkan hasilnya akan lebih efektif. Yang terakhir, memberikan informasi. Dengan demikian mereka dapat memperoleh gambaran mengenai risiko suatu usaha yang akan dilakukan. Konsep bahaya. Bahaya adalah segala sesuatu yang termasuk situasi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia, kerusakan atau gangguan lainnya. Karena hadirnya bahaya, maka diperlukan upaya pengendalian agar bahaya tersebut tidak menimbulkan akibat yang merugikan. Juga bahaya merupakan sifat yang melekat atau inherent dan menjadi bagian dari suatu zat, sistem, kondisi, atau peralatan. Api misalnya secara alami mengandung sifat panas yang bila terkena tubuh manusia dapat menimbulkan kerusakan atau cedera. Konsep energi. Untuk memahami konsep identifikasi bahaya perlu diketahui bagaimana proses terjadinya kecelakaan yang berkaitan dengan keberadaan suatu bahaya. Di dalam proses energi, keberadaan energi inilah yang dinilai dapat menimbulkan risiko kecelakaan atau cedera.
Ada berbagai macam risiko cedera yang dapat ditimbulkan oleh energi, seperti luka bakar akibat energi panas, luka memar akibat energi mekanis, dan ledakan energi tekanan dan lainnya. Nah, di sini ada tabel ya. Ini jenis energi. Contoh, energi gravitasi itu dapat terjadi jika suatu benda jatuh menimpa orang, jatuh dari ketinggian atau terpeleset. Terus cedera bervariasi mulai dari terkilir, luka, dan fatal. Ya mungkin seperti patah tulang dan lain sebagainya. Bising dan getaran ditemukan jika terpapar suara bising atau getaran. Cedera beragam dari ringan sampai ketulian. Terus kimia, ini R-nya hilang. Terus kimia dapat terjadi jika manusia menghirup atau menelan. Terus listrik ditemukan dalam penggunaan listrik untuk mengoperasikan peralatan. Cedera bervariasi mulai dari cedera luka bakar sampai kematian. Terus ada jenis energi mekanikal. Mekanikal itu terdapat pada mesin atau bagian bergerak atau berputar yang mengeluarkan bagian yang tajam, runcing atau lontaran benda. Terus ada bahaya termal, ya cedera bervariasi mulai luka bakar, stres, panas, sampai mati. Terus ada juga tekanan. Tekanan ditemukan pada bejana atau objek bertekanan, termasuk boiler, botol bertekanan, dan kompresor. Terus juga ada radiasi. Cedera bervariasi mulai luka bakar sampai kematian. Terus yang terakhir itu mikrobiologis, dapat terjadi jika terpajan dengan bakteri, virus, atau zat lainnya. Terus cedera bervariasi mulai akut, kronis, yang bersifat jangka panjang menimbulkan kematian seperti HIV, hepatitis, dan keracunan. Terus ini jenis-jenis bahaya tersendiri. Ada bahaya mekanis, yaitu bersumber dari peralatan mekanis atau benda bergerak dengan gaya mekanis, baik yang digerakkan secara manual maupun dengan penggerak. Misalnya mesin gerinda, bubut, mesin potong, mesin pres tanpa mengaduk, mesin pres ya, mesin tempa, pengaduk, dan lain-lain. Terus ada bahaya listrik. Bahaya listrik itu adalah sumber bahaya yang berasal dari energi listrik. Energi listrik itu dapat mengakibatkan berbagai bahaya seperti kebakaran, sengatan listrik, dan hubungan singkat. Terus bahaya kimiawi atau bahaya kimia. Bahaya kimiawi itu mengandung berbagai potensi bahaya sesuai dengan sifat dan kandungannya, seperti keracunan, iritasi, kebakaran, dan peledakan, dan polusi. Terus lanjut ada bahaya fisis. Bahaya fisis itu kayak bising, dapat mengakibatkan bahaya ketulian atau kerusakan indera pendengaran. Terus juga suhu panas atau dingin, terus cahaya atau penerangan, dan lain sebagainya. Terus ada bahaya biologis. Di berbagai lingkungan kerja terdapat bahaya yang bersumber dari
unsur biologis seperti flora dan fauna yang terdapat di lingkungan kerja atau berasal dari aktivitas kerja. Potensi bahaya ini dapat ditemukan dalam industri makanan, farmasi, pertanian, dan kimia, pertambangan minyak dan gas bumi. Sumber informasi bahaya. Bahaya dapat diketahui dengan berbagai cara dan dari berbagai sumber, antara lain dari peristiwa atau kecelakaan yang pernah terjadi, pemeriksaan ke tempat kerja, melakukan wawancara dengan pekerja di lokasi kerja, informasi dari pabrik atau asosiasi industri, data keselamatan bahan atau material safety dataset, dan lain sebagainya. Kejadian kecelakaan. Informasi berharga tentang sumber daya atau risiko adalah melalui informasi kejadian yang pernah terjadi sebelumnya. Setiap orang harus belajar dari kejadian dengan maksud agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Informasi dari kejadian-kejadian sebelumnya, terutama hasil penelitian atau kajian penyebab, akan bermanfaat untuk mencegah terjadinya kejadian serupa. Terus dari kasus kecelakaan banyak informasi berguna untuk mengenal bahaya, misalnya lokasi kejadian, peralatan atau alat kerja, terus pekerja yang terlibat dalam kecelakaan, data-data korban terkait dengan usia, pengalaman, pendidikan, masa kerja, kondisi kesehatan, dan kondisi fisik, serta informasi lainnya. Waktu kejadian, bagaimana bagian badan yang cedera, keparahan kejadiannya itu bagaimana. Terus kecenderungan kejadian. Mempelajari kecenderungan atau tren kejadian dalam perusahaan, misalnya dalam periode setahun ini ditemukan banyak pekerja yang menderita penyakit pernafasan, terkena semburan bahan kimia, atau jatuh dari tangga. Indikasi ini dapat dipelajari untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Teknik identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya adalah upaya sistematis untuk mengetahui potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja. Dengan mengetahui sifat dan karakteristik bahaya, kita dapat lebih berhati-hati, waspada, dan melakukan langkah-langkah pengamanan agar tidak terkena bahaya. Namun demikian, tidak semua bahaya dapat dikenali dengan mudah, seperti mengenal bahaya api. Identifikasi bahaya adalah suatu teknik komprehensif untuk mengetahui potensi bahaya dari suatu bahan, alat, atau sistem. Teknik identifikasi bahaya adalah sebagai macam yang dapat diklasifikasikan atas metode pasif, metode semi proaktif, dan metode aktif. Pemilihan teknik identifikasi bahaya. Adapun beberapa pertimbangan dalam menentukan teknik identifikasi bahaya yang tepat, antara lain sistematis dan struktur, mendorong pemikiran kreatif tentang kemungkinan bahaya yang belum pernah dikenal sebelumnya, harus sesuai dengan sifat dan skala kegiatan perusahaan, terus mempertimbangkan
ketersediaan informasi yang diperlukan. Dalam proses dalam proses produksi tersebut terjadi kontak antara manusia dengan mesin, material, lingkungan kerja yang diakomodir oleh proses atau prosedur kerja. Karena itu sumber bahaya dapat berasal dari unsur-unsur tersebut seperti manusia. Nah, manusia itu berperan menimbulkan bahaya di tempat kerja, yaitu pada saat melakukan aktivitas masing-masing. Misalnya pada saat seorang melakukan pekerjaan pengelasan, maka dalam proses pekerjaan tersebut akan terkandung atau timbulnya berbagai jenis bahaya. Yang kedua itu peralatan. Di tempat kerja akan digunakan berbagai peralatan kerja seperti mesin, pesawat uap, pesawat angkat, alat angkut tangan, dan peralatan lainnya. Terus yang ketiga itu material. Material yang digunakan baik sebagai bahan baku, bahan antar atau hasil produksi mengandung berbagai macam bahaya sesuai dengan sifat dan karakteristiknya masing-masing. Terus proses kegiatan produksi menggunakan berbagai jenis proses baik bersifat fisik maupun kimia. Sebagai contoh, dalam proses pengolahan minyak digunakan proses fisik dan kimia dengan kondisi operasi seperti temperatur yang tinggi atau rendah, terkena aliran bahan yang perubahan bentuk dari reaksi kimia. Terus yang selanjutnya sistem dan produksi. Proses produksi dikemas melalui suatu sistem dan prosedur operasi yang diperlukan sesuai dengan sifat dan jenis kegiatannya. Terus contoh identifikasi bahaya di lingkungan kerja menggunakan alat las untuk memotong logam. Untuk memotong logam ditemukan berbagai jenis bahan antara lain: 1. Bahan kimia yang berasal dari debu, partikel atau uap kimia yang berasal dari proses pengelasan atau bahan yang sedang dikerjakan. Yang 2 itu bahan radiasi yang berasal dari sinar uap las. Yang 3 bahaya bising dari kegiatan memukul atau mengetok bahan yang akan dikerjakan. Yang keempat, bahaya listrik yang berasal dari perlengkapan las yang digunakan. Yang kelima, bahan mekanis seperti putaran mesin las dan peralatan lainnya. Yang keenam, bahaya getaran akibat putaran mesin atau peralatan kerja. Yang tujuh, bahaya kinetik berasal dari partikel logam yang berterbangan selama pekerjaan berlangsung. Yang delapan itu bahaya panas dari api las atau benda yang dikerjakan. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.